Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya saya juga ingin mendengar nasihat dari yang lain. Ya Allah, dari Ustaz Muzaki, dari Ustaz Yani, Ustaz Musta'in, juga yang lainnya bisa memberikan nasihat sebagai penguat untuk kita semua. Semalam juga kami sudah menyampaikan bagaimana sahabat kita, teman kita, guru kita yang sehari-harinya senantiasa bersama dengan kita, ternyata pada kurang lebih pukul 19 beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah orang baik, beliau orang soleh, dan insya Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, saya masih teringat kira-kira 6 tahun yang lalu beliau datang ke rumah mengizin. Beliau meminta kepada kami secara pribadi untuk menjadi ketua masjid pada saat itu. Saya sebenarnya ingin menjadi jamaah biasa, karena terus terang saja Ustaz Khairuddin adalah senior kami, senior saya, sehingga saya jadi harus hormat kepada beliau. Tetapi beliau menginginkan untuk kita bersama-sama maju bersama untuk keguyuban, untuk kemaslahatan kita di lingkungan RW 15. Dan kemudian amanah itu pun akhirnya kami ambil, kami terima dengan satu syarat, beliau juga harus mau mendampingi saya. Dan alhamdulillah sepanjang masa kepengurusan beliau senantiasa hadir, bahkan di saat-saat tidak ada. Beliau banyak memberikan masukan, memberikan nasihat kepada kita. Bahkan beliau juga sering tampil menyampaikan berbagai petuah-petuahnya kepada kita. Saya sebagian masih punya rekamannya ketika beliau menyampaikan waktu itu di tempatnya sebelahnya Pak Marto, Bu Puput, tempatnya Pak Supri. Waktu meninggalnya ibunya Bu Puput ya. Beliau bercerita juga tentang kematian waktu itu. Dan beliau menyampaikan bahwa doa yang kita panjatkan pada saat itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang kita panjatkan akan sampai kepada mereka yang telah wafat terdahulu kita. Dan hari ini
Bapak, Ibu, dan jamaah sekalian, kita hadir. Kita sering mendengarkan nasihat beliau. Hari ini kita hadir di rumah beliau dalam rangka mengirimkan doa untuk beliau. Kita yakin dan percaya beliau orang yang baik. Bahkan mungkin saking baiknya kebaikan beliau lebih banyak daripada kita. Kita yang mungkin hadir pada saat ini, begitu banyak dosa-dosa kita, begitu banyak demi hitam, nota hitam yang ada di badan kita, di wajah kita, di mulut kita, di tangan kita. Hari ini Ustaz Khairuddin sudah tidak ada. Beliau adalah orang yang sangat baik. Tetapi bagaimana dengan kita? Apa yang kita persiapkan sebagai doa kita telah ketika kematian kita telah datang. Siapa yang tidak ingin ketika Ustaz Khairuddin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau selesai melaksanakan sholat. Makanya kita dengar beliau sedang mengaji Al-Quran. Bisakah kita wafat seperti beliau? Jangan-jangan, naudzubillah, kita diwafatkan dalam keadaan naudzubillah, mungkin kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Naudzubillah. Ustaz Khairuddin diwafatkan oleh Allah pada hari Jumat, malam Jumat, hari yang terindah, Sayyidul Ayyam, hari yang istimewa. Bagaimana dengan kita? Luar biasa pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Ustaz Khairuddin. Bahkan dalam wafatnya pun beliau masih memberikan pelajaran kepada kita supaya kita selalu introspeksi diri. Harus belajar memperbaiki diri kita. Jangan dikira yang sedang berceramah ini lebih baik daripada bapak dan ibu sekalian. Jangan-jangan dosa saya lebih banyak daripada bapak dan ibu sekalian. Belum tentu saya yang banyak berbicara ini lebih baik dari bapak dan ibu sekalian. Jangan-jangan dosa saya lebih besar. Tetapi kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala sedang menutupi aib kita. Sedang menutupi keburukan kita. Seandainya Allah Subhanahu wa taala membukakan aib kita, apa yang kita lakukan semalam? Apa yang kita berbuat kemarin? Kalau itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana wajah kita akan kita hadapkan? Masih malu, tidak malu kita menghadap kepada Allah dalam keadaan berlumpur dosa kita. Kita bisa membayangkan seandainya juga dosa-dosa yang kita lakukan, setiap perbuatan dosa, setiap perbuatan maksiat yang kita lakukan, cukup dengan satu gelas air minum misalnya yang harus kita pikul. Sekarang kalau dari sejak lahir sampai hari ini, setiap kita berbuat kesalahan satu kali kemudian satu gelas hitungannya, berapa banyak yang telah kita pikul beras di pundak, air di pundak kita. Semakin banyak tumpukan air, maka semakin terlihat bahwa kita banyak dosanya, banyak maksiatnya. Bersyukur ketika sahabat-sahabat semua, bapak dan ibu semua, Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menunjukkan dosa-dosa kita itu dengan niatnya yang kemudian harus kita pikul. Bayangkan kalau dosa-dosa itu harus kita pikul, kemana-mana kita pikul, ke kamar mandi kita pikul, ke tempat undangan kita pikul, ke masjid kita pikul. Berapa banyak dosa-dosa kita yang harus kita tumpuk-tumpuk, lalu mau kita sembunyikan di mana? Tadi kita sudah membaca surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kita di dalam surah Yasin.
Hafal. Hafal Pak? Hafal Masya Allah. Entah artinya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami kunci mulut-mulut kalian. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Maka tangan-tangan kalian yang akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas perbuatan dosa dan maksiat yang telah kita lakukan selama di dunia. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Juga kaki kita akan menjadi saksi dari perbuatan dosa dan maksiat yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau lari kemana kita? Hari ini kita mungkin merasa paling hebat, merasa paling istimewa, atau merasa paling enak hidup di depan. Mungkin merasa paling enak, nggak ada apa-apanya. Kalau sudah namanya mati, selesai. Kita hidup dengan astagfirullah. Kita ingin mendengarkan nasihat-nasihat. Bagaimana beliau memberikan contoh. Bahkan ketika sakaratul mautnya, ternyata beliau sedang dalam keadaan mengaji. Selesai melaksanakan ibadah sholat. Inilah yang menjadi kekhawatiran kita. Bagaimana dengan hidup kita sekarang? Kalau kita terus melakukan perbuatan dosa, atau mungkin bersenang-senang, silahkan kita bersenang-senang. Tapi jangan lupa kematian itu selalu mengintai kita. Banyak orang yang ingin diwafatkan dalam keadaan sholat. Banyak orang yang ingin diwafatkan oleh Allah dalam keadaan berzikir. Banyak di antara kita yang bercita-cita ingin diwafatkan di kota Mekah. Maka kita mungkin bercita-cita ketika wafat itu sedang dalam keadaan bersujud. Tapi bagaimana dengan amal ibadah kita? Inilah yang harusnya menjadi kesadaran di antara kita. Tidak perlu kita merasa hebat, tidak perlu kita merasa sombong. Karena kalau sudah meninggal, kesombongan gak ada apa-apanya. Kita kenal yang namanya Fir'aun, seperti saya ceritakan semalam. Betapa luar biasanya Fir'aun. Jabatannya gak ada yang lebih tinggi daripada kita yang ada di sini. Bukan hanya satu RW, maaf, gak ada apa-apanya ketua RW. Sorry Pak RW. Gak ada apa-apanya dengan ketua BKM. Fir'aun jabatannya sebagai Raja Mesir, Satu Mesir. Dia yang menguasai semuanya. Hakim berkuasa yang bahkan dia menganggap dirinya sebagai raja di raja. Bahkan dia menganggap sebagai Tuhan. Dia sering berkata, Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan untuk kalian. Fir'aun. Itulah kalau masih mengaku menjadi sombong itu kayak Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Tapi ketika kematian datang, ketika peristiwa yang terjadi di Laut Merah, ketika nyawanya sudah terombang-ambing, ketika nafasnya tinggal di tenggorokan, apa yang Fir'aun katakan? Apa yang dikatakan Fir'aun? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau kondisinya seperti ini, saya percaya dengan Tuhannya Musa, saya percaya dengan Tuhannya Harun. Mereka kesopan keluar, itu saking kesombong. Kemarin kemana aja kira-kira begitu kata malaikat. Saking sombongnya, tapi begitu kematian datang, baru dia mengakui bahwa Tuhannya adalah seperti Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Tetapi apa yang terjadi?
taubatnya, keimanannya sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita khawatirkan. Maka selagi nafas kita masih ada di tubuh kita ini, kita masih bisa menghirup di udara dengan segar, marilah bersama-sama kita senantiasa meningkatkan taubat kita kepada Allah. Karena sesungguhnya yang terbaik di antara kita bukan orang yang pandai ceramah, maaf, tetapi bagaimana orang yang sanggup menasihati dirinya sendiri, yang memperbanyak istighfar, yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena istighfar itu doa-doanya senantiasa dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tentu berharap ketika kita wafat, kita seperti yang dialami oleh Ustaz Khairuddin, wafat dalam keadaan husnul khatimah, usai atau sedang melaksanakan sholat. Ya Pak, mau Pak? Mau diwafatkan? Tak sholat. Habis sholat, habis subuh tak mau. Mikir. Atau ini? Atau saya juga tak tahu. Ya, tentu kita berharap bahwa kita semua ini wafat dalam keadaan husnul khatimah. Saat berzikir kepada Allah, saat kita berasyik-masyik dengan Allah, kita diwafatkan dalam, atau saat membaca Al-Quran, atau saat kita sedang bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita harapkan. Makanya di dalam doa biasa kita senantiasa memohon kepada Allah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Kita ingin diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin kita banyak berbuat baik, tapi kalau wafat kita dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Satu hal yang pasti, umur kita secara angka terus bertambah. Tetapi sesungguhnya jatah hidup kita di dunia ini semakin berkurang. Rasulullah SAW menyampaikan, umur umatku nanti, kata Rasulullah, adalah baina sittin wa sab'ina sana, antara 60 sampai 70 tahun. Mudah-mudahan kita semua bisa mencapai level itu. Syukur bisa lebih, yang sudah hampir 60 bersiap-siap. Sudah usah melihat Pak Marco, Pak Rio, atau Tadibir. Antara 60 sampai 70 tahun. Tetapi sesungguhnya yang akan mengantarkan kita adalah perilaku kita. Dan umur kita itu akan ditandai di saat umur 40 tahun. Kalau umur kita di 40 tahun kita banyak berbuat kebaikan, insya Allah kita akan dilancarkan menuju kebiasaan yang kita lakukan. Tetapi kalau sudah di umur 40 tahun, kemaksiatan masih kita lakukan, siap-siaplah di akhir hayatnya dia akan mengalami apa yang biasa dia lakukan. Mari sama-sama kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa yang dapat saya sampaikan. Semakin banyak saya menyampaikan, semakin banyak kesalahannya juga yang saya katakan. Saya tidak ingin terlalu banyak menambah dosa. Dosa saya mungkin lebih banyak daripada Bapak dan Ibu sekalian. Maka mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih kepada Ustaz Muzakir, juga kepada keluarga Ustaz Khairuddin. Kami berharap keluarga mudah-mudahan senantiasa diberikan ketabahan, kesabaran dalam menghadapi ujian yang bagi sebagian orang mungkin memang cukup berat. Dan untuk Bapak, Ibu, sahabat-sahabat saya semua, di Ustaz Khair sekarang
terdapat anak-anak yatim dan piatu. Ini tanggung jawab kita juga, Pak RW, tanggung jawab RW juga, tanggung jawab lingkungan kita semua. Bagaimana kita memelihara anak-anak yatim? Ada Andra yang masih kecil, juga yang lainnya Afar dan sebagainya. Karena masih banyak di lingkungan kita ini, kalau tidak salah sudah ada berapa panasirnya? Hitungannya panasir. Yatim dan piatu berapa? Kayaknya lebih panasir. Di sebelahnya ada 6. Mungkin hampir 30, hampir 20, hampir 30. Dalam hitungannya hampir 30 orang. Jadi cukup banyak anak-anak yatim dan piatu di tempat kita. Kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah dengan menyantuni mereka, menyantuni anak-anak yatim. Karena kata Rasulullah, rumah yang terbaik itu adalah yang di dalamnya ada anak yatim. Mungkin kita tidak memiliki anak yatim di rumah kita, tapi bagaimana kita mungkin menyantuni mereka. Mudah-mudahan dengan upaya yang kita lakukan, seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah, bahwa antara penyantun yatim dan Rasulullah itu kelak di yaumil kiamat seperti dua buah jari, begitu dekatnya dengan Rasulullah. Maka ini kesempatan bagi kita, ada anak yatim, bagaimana kita memuliakan, menyantuninya. Jangan pernah membiarkan mereka terluka. Jangan biarkan mereka menulis tidak, karena ketidakpedulian itu sungguh dosa besar jika kita melihat ada saudara-saudara kita, apalagi anak yatim yang ada di komplek itu, sampai kemudian dia harus menangis keluar. Aib bagi kita, terutama untuk lingkungan kita. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, dan tentu kita berharap warga kita di RW 15 benar-benar menjadi warga yang peduli terhadap lingkungan sekitar, terhadap anak-anak yatim, terhadap janda dan lain sebagainya, dan orang-orang miskin. Mudah-mudahan yang tidak ingin bermanfaat, ini semua menjadi nasihat juga buat saya untuk kita lebih peduli kepada mereka semua, kepada mereka yang membutuhkan. Dan akhir kalam, saya mohon maaf jika sekiranya banyak kesalahan dan kehilafan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.